Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morda dari kelas PGSDA 2022. Saya di sini akan melaksanakan UAS Psikolog Pendidikan Secara Lisan yang ditugaskan oleh Bapak Geri Syahril Sidik, yaitu dosen di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan mengungkapkan dan juga menceritakan mengenai hasil baca dari buku yang direkomendasikan oleh dosen saya untuk sebagian persyaratan mengikuti UAS. Dengan berjudul Gurunya Manusia. Bab pertama menekankan bahwa unsur penting menuju guru profesional adalah kemauan guru untuk terus belajar. Guru yang selalu tertarik untuk memperbaiki diri, mengembangkan kemampuannya dalam memberikan materi agar diterima siswa dengan penuh bangga. Profesi guru adalah profesi yang tidak boleh berhenti untuk belajar. Bab keduanya diuraikan isi pembelajaran guru, yaitu paradigma, cara, dan komitmen ketiga ranah inilah yang harus menjadi isi proses pembelajaran guru. Selain itu diberikan profil gurunya manusia, yaitu guru yang fokus kepada kondisi peserta didik. Mereka senantiasa memandang setiap peserta didik adalah juara, mengajar dengan hati, mengartikan kemampuan peserta didik dalam arti yang luas, dan menjadi sosok yang menyenangkan bagi siswanya, sehingga siswa bisa menerima materi yang disampaikan oleh sang guru dengan senang hati. Untuk bab ketiganya, sebuah bagian mengajar gurunya tak boleh terlupakan, karena menit-menit pertama mengajar adalah waktu terpenting untuk seluruh proses pembelajaran. Pada menit-menit awal, proses pembelajaran dimulai akan memberikan kesan bagi keberlangsungan proses berikutnya, menyenangkan atau malah membosankan dan tak membekas sama sekali di hati dan pikiran siswa. Untuk selanjutnya, bab keempat, tiap siswa punya semua kecerdasan sehingga metode pembelajaran jangan hanya dibatasi bagi seorang siswa. Gurunya manusia akan memberikan siswa ruang untuk berkreasi dengan nalar dan daya pikir yang mereka miliki. Untuk bab kelima, lesson plan adalah perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum mengajar. Namun, masih banyak di antara guru yang tidak membuat lesson plan terlebih dahulu. Kualitas pembelajaran seorang guru, jika dikawali dengan pembuatan lesson plan, akan berbeda dibandingkan dengan guru yang tidak melakukan persiapan lesson plan sebelumnya. Dengan menjadi gurunya manusia, guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolahnya, manusia akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Yang di buku kedua yang berjudul Teach Like Teen Land, buku ini menggambarkan bagaimana seharusnya pekerjaan itu bekerja, bukan untuk memanipulasi hidup agar terus dalam lingkaran pekerjaan. Bekerja memerlukan manajemen yang baik. Saya sendiri merasa tersadarkan setelah membaca buku ini. Bagaimana pengaturan waktu pengaturan waktu dapat sangat berpengaruh dalam kebahagiaan hidup manusia. Dalam ranah pendidikan, hal semacam ini juga sering terjadi. Para siswa didik seperti robot harus dapat menguasai banyak hal dan mendapat tanggung jawab pekerjaan rumah. Bahkan banyak anak yang tidak bisa menikmati masa remajanya, masa pertumbuhannya, dan masa bermainnya karena tumpukan tugas dan tekanan dari sekolah. Dalam buku ini saya dapat membayangkan perbandingan pendidikan dua negara secara tersirat. Pendidikan di Amerika cenderung kaku dan mengutamakan pencapaian, sedangkan pendidikan di Finlandia cenderung fleksibel dan ramah. Timothy menceritakan bagaimana setiap anak akan mendapat waktu bebas untuk beristirahat, bermain, dan melakukan hal yang dirinya sukai tanpa batas. Pendidikan di negara ini juga tidak menerapkan pekerjaan rumah yang cenderung dapat menekan anak dan mengabaikan waktu pribadi siswa. Kemandirian sangat membantu dalam proses belajar seorang anak. Di Finlandia, anak sudah mulai dari
sudah mandiri sejak kecil, bukan pemandangan aneh jika ada murid kelas 5 bahkan kelas 1 pulang ke rumah sendiri. Mereka bahkan sudah paham dan tahu bagaimana cara mencapai rumah jika harus mempergunakan kereta bawah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas. Berikan kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri namun tidak melanggar koridor yang ada. Mulailah dengan memberikan kepercayaan, tidak memberikan kekangan, serta mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab. Anak akan termotivasi ketika guru menunjukkan hal yang menandakan ia dipercayai melakukan sesuatu. Tinggalkan batas-batas yang ada sehingga murid dan guru sama-sama bisa mengenal inti pembelajaran ketika sedang membahas suatu materi. Bentuknya bisa tugas mandiri yang hanya membutuhkan instruksi sederhana dari guru. Siswa umumnya menjadi antusias jika diberikan beberapa variasi pilihan. Buatlah rencana belajar bersama. Para murid diberikan hak suara untuk membuat aturan dalam pembelajaran. Pasti semua orang mengetahui hak dan mempergunakannya demi kepentingan proses belajar di sekolah. Promosikan tujuan pembelajaran di dalam kelas dengan cara mengajak siswa melakukan kegiatan langsung secara nyata. Jika sedang berada dalam kelas matematika, tunjukkan bagaimana penerapan dalam kehidupan. Hal itu tentunya akan membawa kegembiraan bagi siswa sehingga mereka semakin bersemangat untuk belajar. Terus ada beberapa strategi pengelolaan kelas guna mengembangkan penguasaan siswa. Jangan abaikan buku pegangan karena itu sangat membantu untuk mengukur sejauh mana pencapaian materi siswa. Manfaatkan buku pegangan secara maksimal. Materi pembelajaran jika dipergunakan secara strategis akan membantu siswa menguasai isi pembelajaran. Manfaatkan teknologi yang ada guna menunjang proses belajar. Tak ada yang terlalu cepat bagi siswa jika tujuannya untuk pembelajaran. Ini bisa membawa kegembiraan yang berdampak pada semangat belajar dan pencapaian nilai. Minta siswa menguraikan apa yang ia pelajari. Ini merupakan pembuktian dari apa yang sudah ia pelajari. Buat tes yang menuntut siswa membuktikan jawaban mereka melalui pertanyaan yang terbuka. Hal ini untuk membuktikan bahwa pembelajaran mereka dapat diterapkan dalam aspek kehidupan. Diskusikan nilai yang diperoleh siswa. Jika mereka merasa harus mendapat nilai tinggi padahal materi yang ia kuasai masih kurang, beri pengertian. Tetapkan standar nilai bersama yang harus didapat. Meski kadang tidak nyaman, mendiskusikan nilai dengan siswa membantu siswa lebih memahami peran mereka dalam menentukan nilai mereka sendiri. Orientasi pada kelimpahan mampu meningkatkan kegembiraan dalam kelas serta menciptakan suasana belajar yang kondusif di Finlandia. Tanda paling jelas dari penerapan ini adalah adanya jumlah kolaborasi yang signifikan antara para pengajar. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi melalui kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri dengan berlibur, dan jangan lupa bahagia. Bukan hal yang aneh jika ada guru yang mendukung guru kelas lain untuk memberikan pelajaran di kelas mereka. Hal ini menunjukkan guru dihargai karena keahliannya. Cara ini juga bisa membuat suasana dan semangat baru bagi siswa. Di Finlandia, setiap guru mengisi liburan musim panas dengan kegiatan berlibur yang menyenangkan. Sementara di Amerika, liburan dipergunakan oleh para guru untuk mengikuti berbagai seminar sehingga berkunjung ke rumah siswa. Tentu kebahagiaan guru perlu diperhatikan. Salah satunya dengan liburan, dengan hiburan juga tenaga akan terisi untuk bermulai kelas baru.
Saya selama belajar di psikolog pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dari teknis evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.